Sahabat Shalom bagi kita. Sahabat Shalom. Bapak Yahweh begitu dahsyat dan baik atas hidup kita. Kita semua pasti diberkati, amin. Haleluya. Ya, hari ini, di Sabat ini, kita akan belajar lagi dari kebenaran Dafar Elohim. Dengan judul yang saya berikan adalah kedahsyatan ibadah Sabat. Hari ini kita akan diajar lagi oleh Ruach HaKodes dahsyatnya ibadah Sabat yang kita lakukan dari hari Sabat ke hari Sabat sampai kepada nanti Yesus datang menjemput kita. Kita baca dari Yesaya 58 ayat 13 sampai ke 14. Jika karena Sabat engkau membuat kakimu berbalik dari melakukan kesenanganmu pada hari kudusku, dan engkau menyebut Sabat sebagai kenikmatan yang kudus bagi Yahweh yang dimuliakan, dan engkau sungguh-sungguh memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, dengan tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh. Dan aku akan membuatmu melintas di tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakov leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Ya Bapak Ibu, kita sudah baca, amin. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Sungguh luar biasa apa bunyi firman yang sudah kita baca tadi. Bapak Yahweh berjanji, jika kita mengindahkan Sabat, pastinya ada janji yang akan kita terima. Bapak Yahweh akan membuat kita melintas di tempat-tempat yang paling tinggi. Itu berarti posisi kita sudah ada di bagian atas. Jadi kita akan mengerti bahwa kita ibadah Sabat ini bukan hanya sekedar terjadwal, tapi ada sesuatu yang dahsyat seperti judul kita saat ini, kedahsyatan ibadah Sabat. Nah Bapak Ibu, di beberapa tahun yang lalu ada seorang rabi namanya Rabi Yosef Burger. Dia menubuatkan peperangan akhir di waktu-waktu yang akan datang. Dia berbicara, dia bernubuat untuk apa yang Bapak Yahweh berbicara kepada dia. Nah, nubuatannya itu bicara tentang perang akhir. Nah, ini beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu ya, dan akhirnya kita mulai melihat peperangan dimulai dari, sebenarnya peperangan sudah banyak terjadi ya, tapi bicara tentang zaman akhir, penghujung akhir zaman, kita bisa melihat di waktu-waktu kemarin perang Ukraina dan Rusia. Siapa yang bisa menghentikan Presiden Putin? Dia bilang harus menghancurkan, dia tetap jalan. Nah, Rabi ini dia berbicara tentang nubuatan bahwa akan ada peperangan akhir dan itu di luar kendali manusia. Ya, berarti di bawah kendali ya satu kekuasaan yang tidak bisa dihentikan oleh manusia. Karena itu masuk dalam nubuatan. Tapi Rabi ini berkata seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menggunakan waktu-waktu Sabat, itu akan menolong kita pada waktu ada di dalam kondisi peperangan-peperangan terakhir. Kalau kita lihat peperangan-peperangan ini, kitab Matius 24 bilang begini, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Tapi posisi kita di sini masih aman tidak Bapak Ibu? Aman kan? Tetapi kalau sampai sekarang di negara-negara yang di luar sana masih perang, ada peperangan terjadi dan kita masih merasakan damai, ini berarti belum secara global. Tapi kalau sampai secara global, tidak ada yang bisa menahan peperangan itu. Berarti Bapak Ibu, semua negara akan bangkit melawan negara lain. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Firman yang diucapkan oleh Yeshua HaMashiach dalam Matius 24 itu pasti terjadi. Nah, Rabi ini berbicara, ada waktu di mana peperangan itu dan bisa saat di mana Sabat menjadi waktu yang indah untuk ada di dalam semua ketentuan Tuhan.
Bagaimana dia bisa berbicara seperti ini? Satu hal yang dilakukan oleh orang-orang atas waktu untuk menolong diri mereka sendiri dalam perang adalah dengan menjadi kuat dalam menjalankan sabat. Jadi pada waktu kita melakukan sabat, Tuhan, Rabi yang tadi Yosef Burger bilang, dalam menjalankan sabat ada kekuatan untuk bisa melawan waktu peperangan. Nanti baru peperangan secara global. Tapi pada waktu kita datang di sabat, waktu siap peperangan esok dengan kehidupan hari-hari kita itu sudah siaga. Benar Bapak Ibu? Ya, jadi tidak sia-sia kita datang di sini. Kita lanjut Bapak Ibu. Perang masih belum dalam keadaan global ya, masih dalam keadaan sporadis atau masih perang lokal saja antara 1, 2, 3 bangsa. Tapi yang dinyatakan dalam Matius 24 oleh Tuhan Yesus adalah bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah, itu nanti akan terjadi di perang akhir. Kita lihat Bapak Ibu. Ini sekitar beberapa tahun lalu, 2021, 3 tahun lalu. Ternyata Bapak Presiden kita membuat komponen cadangan hanya untuk kepentingan negara. Nah, komponen apa? Penetapan komponen cadangan tahun 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus, Kecamatan Batu Banjar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kamis 7 bulan 10 2021. Ini untuk apa Bapak Ibu? Dia merekrut orang-orang pegawai seperti semi militer. Jadi ada yang dipersiapkan hanya untuk kepentingan, tapi komponen ini tidak boleh melakukan kegiatan secara mandiri. Artinya mereka tidak boleh, karena sudah ada punya bekal semi militernya, pendidikan militernya, lalu mereka bisa lakukan dengan keputusan sendiri. Tidak, mereka dipersiapkan hanya untuk jika negara ini ada di dalam keadaan darurat perang. Itu pertanda bahwa Indonesia juga tahu satu waktu pasti peperangan terjadi. Waktunya kapan? Kita tunggu saja nubuatan firman Tuhan yang disampaikan oleh para rabi juga, para mempelai Yesus pasti terjadi. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Hari ini apa yang disampaikan oleh Rabi Yosef Burger? Satu hal yang didapati di dalam ibadah sabat adalah ada kekuatan saat nanti masa peperangan. Kira-kira maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Dari kata sabat kita dapat 3 huruf. Ada huruf shin, ini dia. Lambangnya ini ya Bapak Ibu, menorah. Huruf shin, ini huruf bet, dan ini huruf tau. Jadi yang ini kita lihat dari kanan ke kiri ya, tapi ini dari kiri ke kanan kalau kita baca. Nah, bahasa Ibrani itu dari kanan ke kiri. Huruf shin, huruf bet, dan huruf tau. Huruf shin, huruf bet, dan huruf tau. Kita akan mulai dari huruf shin. Shin ini kalau kita angkat tangan, biasanya kalau kita lepas berkat kohanim, tangannya seperti ini. Nah, ini melambangkan huruf shin Bapak Ibu. Shin ini bisa diartikan itu gigi. Jadi dia sangat keras, sangat kuat. Tetapi juga bisa diartikan sebagai Shaddai. Tahu Shaddai? Kita jaga nyanyi kan? El Shaddai. L-nya itu Elohim, Shaddai itu Maha Kuasa. Ya, supaya tahu, jangan sampai kita nyanyi tapi kita tidak mengerti artinya. El Shaddai, Elohim Maha Kuasa. Nah, di dalam ibadah sabat yang terdiri dari 3 huruf ini, dimulai dari huruf shin yang bisa diartikan gigi, tapi juga Shaddai atau Maha Kuasa, itu bicara tentang kedaulatan dan kuasa Bapak Yahweh. Dia Maha Kuasa, dia berdaulat atas semua yang dia lakukan. Arti dari kedaulatan itu maksudnya apa Bapak Ibu?
Maksudnya adalah Dia sangat ada dengan kita dalam kuasa yang besar. Waktu kita ada menyembah memuji Dia di tengah-tengah ibadah Sabat, ketahuilah Dia berdaulat atas hidup kita. Jadi Bapak Yahweh bicara tentang kedaulatan namanya pada waktu kita ibadah Sabat. Jadi pada waktu kita ibadah Sabat Bapak Ibu, tidak main-main. Jangan sampai kita pikir ini rutinitas. Jangan sampai kita pikir yang penting kita datang. Lalu waktu kita datang ada masalah, ada hal yang kita bawa dan kita belum lepas. Sementara Bapak Yahweh harus berdaulat atas hari Sabat. Bagaimana dengan kita yang hadir pada waktu ibadah Sabat? Merasakan kuasa dari tempat maha tinggi atau tidak? Atau hanya datang sekedar saja ingat apa yang tadi di depan? Ibadah Sabat, nubuatan tentang Rabi Yosef Burger, dia bilang, itu ada kuasa, ada kekuatan saat menghadapi peperangan. Entah nanti peperangan secara global, entah nanti kita akan mengalami hal-hal yang lebih dahsyat lagi dalam peperangan pada waktu-waktu yang akan datang, atau peperangan kita di hari-hari ke depan. Tapi yang pastinya ada kuasa, karena huruf pertama dari kata Sabat, Shin, adalah berdaulatnya Bapak Yahweh. Untuk itu pada waktu kita perang, dipastikan kita akan menang, karena Bapak Yahweh yang berdaulat. Nah, dari 7 hari, saya mau bilang Bapak Ibu, kita perhatikan ini nama-nama hari. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabat. Dari kita lihat huruf Ibraninya ya Bapak Ibu, sedikit kita belajar. Dari semua huruf Ibrani ini, perhatikan yang Ibraninya ya. Ini semua ada kata Yom, ini Yod, He dan Mem. Ini semua, ada kan Bapak Ibu? Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ada kan? Sampai di Sabat dia tidak ada. Kata Yom itu artinya bekerja. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat diperbolehkan untuk, di sini tidak ada kata kerjanya. Itu pertanda hari Sabat benar-benar kita ada di dalam perhentian. Yang buat ini Bapak Ibu bukan orang Israel. Yang buat ketentuan ini adalah Bapak Yahweh. Kapan dibuatnya? Mulai penciptaan sebelum manusia itu ada. Tapi manusia buat Sabat kadang biasa-biasa saja. Karena apa? Datang, sudah tahu ibadah. Pertama kita harus Shema, setelah itu doa buka, ada penyembahan, setelah itu pujian, ada kesaksian, terus firman, berkat Kohanim. Itu saja sebatas yang diketahui. Tapi kalau kita tidak tahu tentang pola Ibrani, kita akan anggap Sabat itu biasa-biasa saja. Yang saya herankan bukan di tempat ini saja ya Bapak Ibu, tapi saya lihat para penyembah Yahweh, kalau hari raya semua itu mati-matian datang. Kalau hari raya, karena rasa takut, karena memang ada tertulis yang tidak merayakan Sukot akan dihukum, akan kena tulah. Tapi mereka tidak tahu hari Sabat itu kuasanya seperti apa. Kalau mereka tahu, mereka pasti akan setia, bukan hanya pada waktu perayaan. Nah, Bapak Ibu lihat ya, dari sini kita sudah bisa lihat bahwa arti kata dari Sabat itu harusnya berhenti, karena tidak bekerja. Jadi hari ini saya percaya yang ada di tempat ini, saya tidak menjudge yang tidak hadir, karena juga ada di dalam ketentuan pekerjaan, karena ada dalam satu perusahaan yang memang menghargai waktu Sabat, karena kita butuh Tuhan. Tuhan butuh kita? Sebenarnya tidak. Kalau mau bisa dilihat, orang dia punya segalanya,
Kita perlu Tuhan karena kita butuh kekuatan. Kita perlu Tuhan karena kita butuh keselamatan. Tapi kita buat Tuhan seperti Tuhan yang butuh kita. Kedaulatan Tuhan itu akan menolong kita pada waktu kita ada di dalam masalah. Mazmur 91 bilang begini, orang yang duduk di lindungan Maha Kuasa, dia akan ditudungi oleh kuasa Maha Tinggi. 1000 rebah di sebelah kiri, berlaksa di sebelah kanan. Tetapi tidak ada satu kuasa yang mampu menjamah orang yang suka duduk dalam lindungan Maha Tinggi. Kalau Bapak Ibu rindu untuk beribadah Sabat, sejatinya Bapak Ibu lagi duduk dalam lindungan Bapak Yahweh. Mau orang di sini kelaparan dan ada dalam kegoncangan apapun, mau yang sebelah kanan kita lihat mereka dirubuhkan dalam keadaan apapun, kuasa yang menjatuhkan orang posisi kiri dan kanan kita tidak mampu menjamah kita. Karena tudung Maha Kuasa melindungi kita. Jadi Bapak Ibu, ibadah Sabat tidak main-main. Kuduskanlah Sabat dengan sungguh-sungguh. Pasti pertolongan Tuhan nyata atas kita. Karena ketika kita masuk dan mengkuduskan hari Sabat, kita tidak hanya sedang memasukkan diri dalam ritual ibadahnya, tapi lebih dalam masuk dalam hadirat persekutuan, menjadi keluarga Elohim di tempat kediaman Yahweh, di mana hari itu hanya ada kita dan Bapak Yahweh. Bapak Ibu tahu, hari ini cuma ada kita dan Bapak Yahweh. Kira-kira ada roh yang lain tidak Bapak Ibu? Dia tidak sanggup karena hadirat Tuhan sementara ada. Jadi kita akhirnya menjadi keluarga. Kita tidak satu marga. Kita dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda. Kita punya cara berpikir yang berbeda. Kadang kita dapat di dalam pergesekan karena ada di dalam perbedaan. Tetapi waktu kita duduk dan berkumpul di dalam hadirat Bapak Yahweh lebih daripada ritual ibadahnya, maka kita menjadi keluarganya Bapak Yahweh. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau kita menjadi keluarga Bapak Yahweh itu luar biasa, amin. Elohim yang kita sembah, kuasanya tidak akan pernah berubah dan tidak digantikan. Selama-lamanya ada. Dan pada saat kita menjadi keluarganya, saya mau bilang Bapak Ibu, pada waktu kita berjalan, setiap kuasa yang tidak punya kepentingan, itu pasti akan tunduk kepada kita. Contoh, kita datang ke tempat ini mau Sabat. Kita berdoa, Bapak Yahweh, jauhkan semua, kirim malaikatmu. Kami minta Engkau kirim malaikatmu untuk menjaga kami dengan motor, dengan mobil, jalan kaki, apa saja yang kami pakai. Pertibakan kami di tempat di mana kami beribadah. Setiap kecelakaan, maut, dan kematian sia-sia, ya mungkin doanya seperti itu, kami halau dalam nama Yesus HaMashiach. Bapak Ibu tahu, setiap keluar dari rumah kita sampai di tempat tujuan di mana saja, yang tadi juga yang kita sebutkan, ada kuasa sepanjang itu yang bisa menghancurkan kita. Tetapi karena kita menjadi keluarga Bapak Yahweh, otoritas itu ada, perlindungan dari Bapak Yahweh itu ada, sehingga pada waktu kita berjalan tidak ada satu kuasa pun yang mampu menjamah kita. Perjalanan kita sampai tiba dengan segala baik. Saya mau bilang Bapak Ibu, setiap saya keluar, saya pulang sampai di rumah, rasa syukur saya paling luar biasa. Kenapa? Kapan saja kita bisa kecelakaan. Bisa saja roda kita banyak kempes, dia larinya ke tempat yang salah, atau orang bisa senggol kita, atau bensin kita habis terus langsung selesai di jalan dan orang bisa nabrak kita. Bisa saja semua terjadi. Tapi karena perlindungan Bapak Yahweh nyata, kita bisa aman di mana saja kita melangkah. Nah Bapak Ibu, itu arti dari huruf Shin. Huruf Shin artinya Bapak Yahweh berdaulat. Ada kedaulatan Bapak Yahweh. Huruf Bet
dari kata sabat memiliki arti tempat kediaman atau tabernakel, bait Elohim. Jadi bet. Makanya kalau orang Ambon bilang bet mau pi di situ dulu. Bet itu dari huruf Ibrani, Bapak Ibu ya. Kata bet. Bet itu artinya rumah Tuhan atau tabernakel. Nah, kita pakai itu bet. Kalau panjangnya beta, kita kan malas ngomong kadang-kadang bet mau pi sini dulu. Bet itu kita lagi bilangin inilah kediaman Bapak Yahweh. Artinya Bapak Yahweh hadir dalam hidup kita. Beberapa hari lalu kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Saya mau bilang, kalau Roh Kudus itu sudah dicurahkan Bapak Ibu, tinggal bagaimana buah rohnya saja yang bisa dilihat dari orang-orang yang sudah dipenuhi sama Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, dia tidak masuk ke sembarang orang Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus itu dia tidak mendobrak, dia hanya mengetuk. Dia tidak dobrak pintu Bapak Ibu. Kalau dia ketuk, kalau dibukakan maka dia akan masuk. Tapi kalau tidak buka, Roh Kudusnya jalan. Mungkin rumah lain yang bisa membuka rumahnya untuk dia berdiam. Arti dari dia bisa hidup di dalam kita adalah yang tadi saya bilang Bapak Ibu, menjadi keluarga. Di dalam kata sabat memberitahukan bagi kita bahwa Bapak Yahweh itu senang dengan kita, dia mau jadi keluarganya kita. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau mau ikut benar, Tuhan Yesus itu hanya datang untuk bangsa Israel. Tapi karena cintanya bagi seluruh manusia, cinta Bapak Yahweh, dia rela supaya darahnya menyatukan kita dengan Bapak Yahweh menjadi keluarga. Dia Bapak, kita anak. Dia suami, kita menjadi istrinya, ya mempelainya. Diibaratkan dia mempelai pria, kita mempelai wanitanya. Itu bicara cuma tentang keluarga. Nubuat peperangan akhir ini di luar kendali manusia sekali lagi. Kalau sampai di luar kendali manusia, berarti manusia tidak bisa menguasai peperangan itu. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah ke depan kalau kita tidak kuat dalam ibadah sabat. Karena ibadah sabat yang pertama tadi dari huruf shin, dari kata sabat, adalah kedaulatan Bapak Yahweh. Kita belajar tentang huruf bet tadi, dari kata sabat, adalah menjadi keluarga Bapak Yahweh. Amin. Jadi kalau di dalam kata sabat, kita pasti menang bersama Bapak Yahweh. Kita lanjut Bapak Ibu. Karena sabat itu adalah tanda antara Bapak Yahweh dan kita. Masa iya? Kita akan buktikan. Tertulis tidak. Artinya orang yang percaya Yahweh harus melakukan sabat. Nah sekarang kalau bisa ibadah sabat dan Anda bisa untuk ibadah sabat, tapi Anda tidak melangkah, roh apa yang menguasai Anda? Hati-hati Bapak Ibu. Di hari-hari terakhir, pekalah terhadap apa yang datang padamu. Jangan sampai kita berpikir ini semua nanti saja. Karena kita merasa semuanya masih aman. Ingat, nubuatan ini tidak hanya dibilang oleh rabi-rabi saja. Yesua dalam Matius 24 sudah berbicara. Dan itu pasti terjadi. Kalau terjadi, posisi kita ada dengan posisi yang tepat, maka dipastikan kita aman dalam lindungan Bapak Yahweh. Saya mau bilang Bapak Ibu, suami istri itu dijadikan bukan lagi dua tapi satu. Tapi keselamatan tetap masing-masing. Tidak bisa suami tarik istri, tidak bisa istri tarik suami. Tugas kita hanya menyampaikan, memberitakan, dan hidup kita menjadikan roh itu hidup di dalam kita. Supaya istri maupun suami, orang sekeliling kita melihat Tuhan hidup dalam kita. Tapi keselamatan tetap masing-masing. Jangan sampai kita dininabobokan dengan roh dunia ini. Saya bilang sekali lagi Bapak Ibu, hargailah. Ya saya bingung kalau tidak
bilang percaya Bapak Yahweh, sebut-sebut Bapak Yahweh, tapi tidak suka ibadah Sabat. Kira-kira dia mau lihat tandanya seperti apa, memberikan tanda bahwa dia adalah penyembah Bapak Yahweh. Kita baca dalam Keluaran 31, terdapat dalam Keluaran 31 ayat 13, di Hesekiel ayat pasal 20, ayat 12 dan 20. Demikian bunyi firman. Keluaran 31 ayat 13. Dan engkau berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, haruslah kamu sungguh-sungguh memelihara sabat-sabatku. Sebab itulah tanda antara aku dan kamu. Amin. Bagi generasi-generasimu, agar mengetahui bahwa aku Yahweh menguduskanmu. Kita kudus. Itu tandanya kita harus ibadah. Ya. Lanjut Bapak Ibu dalam Yeskiel 20 ayat 12 dan 20. Dan aku juga memberikan kepada mereka hari-hari Sabatku menjadi sebuah tanda antara aku dan mereka, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan mereka. Dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Ingat, yang tadi ada kedaulatan, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga ada tanda. Waktu kita ibadah Sabat, maka sejatinya Bapak Yahweh berdaulat atas kita, kita menjadi keluarganya, dan tandanya ada atas kita. Saya mau bilang Bapak Ibu, semua sini sudah termeterai, sudah ada dalam baptisan. Jangan sampai dibaptis saja. Baptis itu tanda. Tapi hari ini kita lihat ternyata Sabat itu juga menjadi tanda kuasa Bapak Yahweh atas kita. Karena di dalam ibadah Sabat itu ada semua hal yang tadi kita sudah belajar. Bicara tentang kuasa Bapak Yahweh penuh. Nah, orang-orang yang suka ibadah Sabat harusnya kuasa mereka itu dahsyat. Karena Bapak Yahweh berdaulat atas kehidupan mereka, orang-orang yang bersekutu. Kalau kita sementara ibadah begini Bapak Ibu, kita sudah lepaskan beban waktu kita mulai tadi. Bapak, aku tinggalkan semua beban. Aku mau menyembah, menyenangkan hatimu, fokus hanya untuk memuliakan Bapak Yahweh. Seiring berjalan mulai dari awal ibadah sampai selesai, ada kuasa pasti yang kita terima. Nah, itu pertanda Bapak Yahweh berdaulat atas setiap ibadah kita. Jadi tidak main-main Bapak Ibu, waktu kita ibadah Sabat. Jangan karena kita sudah baptis, akhirnya kita yang penting sudah baptis. Yang penting karena sudah baptis, kita panggil Bapak Yahweh kan juga selamat. Tapi ibadah Sabat kita tidak peduli. Suka datang, suka tidak. Berhati-hatilah. Karena nubuatan yang pertama tadi, bahwa waktu ada di mana peperangan terakhir, itu tidak dikendalikan oleh manusia. Percayalah, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Apalagi Bapak Ibu, ya yang penting tidak datang. Kan nanti juga, karena sekarang sudah YouTube ya, sudah ada YouTube, nanti kita nonton saja. Pengecualian. Kalau sakit yang parah. Benar Bapak Ibu? Pengecualian. Kalau memang di tempat tinggalmu tidak ada kehilat. Oke, tidak bisa. Jangan pergi ke tempat yang tidak ada nama Yahweh. Ikut saja streaming, nonton saja. Tapi pada waktu ada, ya jangan tidak pergi. Karena yang penting kita ikut ibadah. Saya mau bilang, ibadah live streaming, ibadah itu tidak sejatinya ibadah. Kenapa saya bilang begitu? Saya mau tanya, waktu ibadah live streaming, Bapak Ibu lagi ibadah atau nonton ibadah? Nonton ibadah. Ada yang pernah ikut live streaming terus pakai pakaian yang seperti ini? Yang sekarang Bapak Ibu pakai? Boro-boro, pasti HP-nya di pinggir, lalu tidur sambil dengar. Atau lagi masak, terus lagi dengar. Makanya dibilang, itu nonton atau ibadah?
pengecualian kerja yang memang tidak bisa. Pengecualian tempat tinggalmu itu tidak ada kehilat. Pengecualian engkau sakit parah. Tapi selama engkau masih bisa untuk melangkah ibadah Sabat, beribadalah. Pengecualian keadaan darurat beberapa tahun yang lalu. Betul Bapak Ibu? Semuanya pada menyekat ibadah Sabat. Kita lihat yang terakhir Bapak Ibu. Dalam kata Sabat ada huruf yang terakhir yang mengandung huruf tau. Tau itu tetap berbicara tentang tanda. Nah, sesuai dengan yang difirmankan tadi ya, di dalam kitab Keluaran dan kitab Yehezkiel yang tadi kita baca. Kalau dikatakan Sabat itu tanda dan Sabat bisa menolong kita kelak ketika dunia ini kacau balau karena peperangan di mana-mana. Maka yang dimaksudkan tanda di sini tidak lain adalah tanda kebaikan dari Bapa Yahweh yang menyelamatkan. Huruf tau yang memiliki arti sebuah tanda adalah tanda kekuatan, tanda keselamatan, kepemilikan hak milik di dalam kata Sabat. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, kita tidak bisa lihat bahwa ada tanda. Waktu meterai ada pada saat kita baptis. Ada yang bisa lihat meterainya seperti apa Bapak Ibu? Tidak ada yang bisa lihat. Meterai itu karena di alam roh, makanya kita tidak bisa lihat. Ini bukan stempel cap yang kita cap terus ada tandanya mungkin huruf Tuhan Yesus punya nama atau Bapak Yahweh, tidak bisa. Tapi di alam roh kita miliknya Bapak Yahweh. Nah, saya mau bilang, pada waktu kita ada dalam ibadah Sabat, otomatis firman kehadiran Tuhan pada waktu kita beribadah itu akan manifestasi waktu kita keluar sana. Kita akan dibaharui Bapak Ibu. Yang tadinya kita takut, yang tadinya kita cemas, yang tadinya kita sedikit tersinggung, yang tadinya kita banyak kecewa dengan keadaan, yang tadinya kita selalu khawatir dengan hidup ini. Tapi pada waktu kita ibadah Sabat, lepas Sabat, perayaan juga adalah Sabat Gadol. Kita terus ada di dalam ibadah Sabat. Ibadah yang Bapak Yahweh sudah nyatakan, ada kuasanya. Dia menganggap kita keluarga, bahkan dia memberikan tanda yang adalah kebaikan atas kita. Pastinya hidup kita dibaharui. Nah, pada waktu kita berjalan ada tanda yang adalah kebaikan dari Bapa Yahweh. Ilustrasi dari gambar ini begini saja Bapak Ibu ya, seakan-akan pada waktu kita terima nama Bapa Yahweh ada tertera namanya di dahi. Nah, pada waktu tanda kebaikan, saya mau bilang kita tidak bisa menyatakan tanda kebaikan itu dengan secara mungkin dicap, tapi lewat kehidupan kita yang tadinya, yang tadi saya bilang kita takut, sekarang kita segala sesuatu kita kuat, kita berani. Yang tadinya kita khawatir dengan esok kita makan apa, ini kebutuhan bagaimana, akhirnya kita menjadi tenang. Itu karena ada kekuatan pada waktu kita ibadah Sabat. Waktu kita ibadah yang Bapa Yahweh tentukan. Itu berarti kebaikan Bapa Yahweh menyertai. Saya mau bilang ada dua kisah. Yang pertama, kisah Kain. Kita tahu kan kisah Kain, dia membunuh. Nah, kitab yang kita pegang memang tidak terlalu jelas. Tapi Kain, pada waktu dia sudah membunuh Habel, dia ngomong sama Bapa Yahweh, saya takut jika nanti saya berjumpa dengan orang-orang, mereka akan membunuh saya. Dan Bapa Yahweh memberikan tanda. Tandanya seperti apa Bapak Ibu? Orang yang berjumpa dengan Kain, mereka tidak lagi mengingat dia pembunuh, tapi melihat kebaikan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, mungkin dulu kita banyak kesalahan. Mungkin dulu kita paling bersalah di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang kita sakiti. Tapi pada waktu kita berjalan, karena kita sudah ada dalam kebaikan Tuhan, kita berjumpa dengan orang yang tidak suka sama kita. Yang dia ingat hanyalah kebaikan, karena Bapa Yahweh adalah kebaikan di dalam hidup kita. Akhirnya Kain tidak dibunuh. Pertanyaannya, Kain takut siapa? Padahal masih baru Kain dan Habel, ya kan?
Dia takut keturunannya Habel. Karena kitab suci yang kita pegang itu tidak lengkap. Jadi Habel punya anak-anak, ya pasti marah, orang tuanya mati loh, dibunuh. Jadi dia takut kepada turunannya Habel. Tapi waktu dia berjumpa dengan turunannya Habel, ada kebaikan Bapa Yahweh. Sehingga Kain tidak dibunuh. Yang berikut lagi Bapak Ibu, kisah tentang bangsa Israel. Yang harusnya mereka juga mati di tanah Mesir. Tapi ada tanda di ambang pintu. Sehingga lewat kebaikan Bapa Yahweh, malaikat maut itu lewati pintu rumah orang Israel. Kalau kita ada dalam kebaikan Bapa Yahweh, Bapak Ibu, dalam keadaan apapun tidak bisa ada yang menyerang kita. Tidak ada kuasa yang mampu menjamah kita. Niat hati orang jahat pun tidak bisa. Bahkan di dalam alam roh pun kita dilindungi. Bapak Ibu tahu, pada waktu kita dikasih tanda, baik alam roh, alam nyata, sama-sama kita dilindungi. Jangan berpikir ini biasa-biasa saja. Semuanya ada nilai di hadapan Tuhan. Jadi tanda untuk kita beribadah Sabat dalam kebaikan Tuhan adalah tanda kekuatan Tuhan itu dahsyat di dalam kita. Tanda keselamatan dalam Yesua itu otomatis. Iman kita tidak mungkin gugur karena kita sering ada di dalam peraturannya Bapa Yahweh untuk beribadah. Bahkan tanda kepemilikan materai nama Yahweh, sehingga tidak ada materai satupun yang mampu ada pada kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau bilang, ke depan sampai kepada keadaan kalau belum adanya pengangkatan, belum Yesua datang, percaya dalam keadaan apapun ke depan, Roh Kudus masih ada. Jangan pernah khawatir. Sekalipun keadaan gonjang-ganjing sini sana, percayalah kalau belum pengangkatan itu berarti Roh Kudus masih pegang kendali hidup kita. Tetapi kalau Roh Kudus sudah naik, percayalah sebelum peperangan terakhir, kita beriman Roh Kudus sudah bawa kita naik. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang tertinggal, yang sudah termeterai tapi tidak setia dalam semua kebaikan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kalau yang termeterai tapi tidak setia, saya mau tanya, pengangkatan tidak? Jawab yang keras Bapak Ibu. Iya, sekali lagi biar sepakat ya. Yang sudah termeterai, yang sudah panggil nama Bapa Yahweh, tapi tidak pernah mau setia, baik dalam ibadah Sabat, di dalam pertemuan ibadah apa saja, bahkan tidak menjalankan perintah atau Torah Yahweh. Kira-kira pengangkatan dia naik atau tidak? Oh, tidak. Pasti kita saja bisa nilai, apalagi Tuhan. Bukan berarti kita punya hak, tapi penilaian kita itu semua tergantung Bapa Yahweh. Nah, kalau yang tidak setia, lalu dia sudah termeterai, sekarang pengangkatan sudah terjadi, dia pasti ketinggalan. Kira-kira dia minta ampun, bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pengampunan tidak? Yang keras dong, masih ada pengampunan tidak waktu pengangkatan terjadi? Tidak ada. Kenapa? Roh yang membawa kita untuk masuk dalam pengampunan sudah tidak ada Bapak Ibu. Sudah diangkat. Kita tidak bisa lagi minta ampun. Saat ini kita minta ampun masih ada. Karena roh itu masih ada di bumi. Roh itu ada di dalam kita waktu kita mau terbuka. Tapi pada waktu dia naik tidak ada lagi pengampunan. Sekalipun engkau teriak Yahweh, sekalipun engkau panggil Yesua, kalau engkau tidak setia, pasti engkau akan tertinggal. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia tertinggal, dia bisa bertahan tidak Bapak Ibu? Tidak. Bisa bertahan, tapi dia harus bayar. Tubuhnya disiksa.
Tubuhnya disiksa, jiwanya selamat. Bisa paham Bapak Ibu? Biar disiksa, dikuliti, matanya dicungkil, disiram air panas lukanya, dan lain sebagainya, tapi tidak mati-mati selama 5 bulan, dia bertahan sampai kematian mengambil dia dalam waktu jangka 5 bulan. Dia tersiksa badani, jiwanya selamat. Tapi kalau dia takut dan dia memberi diri kepada tanda yang lain, tubuhnya tidak disiksa tapi jiwanya binasa. Itu ketentuan terakhir Bapak Ibu. Bersukacitalah kita bagi yang tetap setia. Ibadah Sabat itu Bapak Yahweh buat untuk kita. Betapa Bapak Yahweh menghargai kita. Sebelum kita ada, Sabat ini sudah dijadikan. Jadi jangan main-main saat ibadah Sabat Bapak Ibu. Saya mau bilang untuk anak-anak, jangan sekedar yang penting datang Sabat saja. Hargailah, karena di dalam Sabat tadi ada yang kita sudah belajar. Ada kedaulatan atau kuasa penuh Bapak Yahweh. Yang kedua, kita menjadi keluarganya Bapak Yahweh. Yang ketiga, ada tanda kebaikan Bapak Yahweh dalam kita. Tetaplah setia sekalipun keadaan di sana sini. Percayalah, semua jerih lelah kita itu pasti ada penghargaan. Saatnya akan tiba kita dihargai bukan dari manusia, tapi dari Elohim yang Maha Tinggi, Bapak Yahweh dalam Yesua. Sukses buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Mari kita tunduk diri dulu.